Alhamdulillah bantuan PIP untuk SD, SMP, dan SMA mulai cair di awal April 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bansos, teman-teman online dan juga para KPM PKH dan juga BPNT dimanapun Anda berada. Ada dua informasi penting yang kami sampaikan pada awal April tahun 2025 ini. Yang pertama yaitu terkait dengan yang lagi ramai pencairan bantuan program Indonesia Pintar dimulai tanggal 3 April sampai dengan akhir April nanti, khusus untuk PIP SD, SMP, dan juga SMA. Terus yang kedua adalah informasi berkaitan dengan progres penyaluran bantuan PKH dan juga BPNT alokasi April, Mei, Juni atau tahap 2 di tahun 2025. Namun sebelum lebih lanjut, silakan teman-teman bantu like dan juga subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan juga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Oke Sobat Bansos, yang pertama adalah terkait dengan pencairan bantuan PIP. Nah, saat ini lagi ramai di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan juga YouTube bahwasanya PIP di termin pertama April ini sudah mulai disalurkan. Tetapi ada tanda kutipnya. Di sini yang cair adalah PIP untuk kelas akhir terlebih dahulu, seperti kelas 6 SD, kemudian kelas 12 SMA, ataupun kelas 9 SMP. Masing-masing dari tingkatan jenjang pendidikan itu cairnya berbeda-beda. Untuk kelas 6 SD itu cairnya 225.000, kemudian SMP kelas 9 itu cairnya 375.000, dan juga PIP untuk kelas akhir kelas 12 SMA cairnya Rp900.000. Lalu bagaimana Mas untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 5, anak kelas 1 sampai dengan kelas 2 SMP dan SMA, apa juga sudah cair? Nah, perlu diketahui bahwasanya saat ini yang cair baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA khusus kelas akhir. Jadi teman-teman yang memiliki anak SD usia kelas 1 sampai dengan kelas 5, kemudian SMP kelas 1 dan 2, kemudian SMA kelas 1 dan 2, bantuan PIP belum tersalurkan. Lalu teman-teman sebelum melakukan pengecekan di ATM ataupun di agen, teman-teman bisa terlebih dahulu melakukan pengecekan bantuan PIP lewat HP masing-masing. Apakah di situ keterangannya dana sudah cair atau belum? Apakah yang menyebabkan dana tidak cair? Itu semuanya ada ketika teman-teman melakukan pengecekan lewat Google di HP-nya masing-masing. Terus bagaimana Mas cara melakukan pengecekannya? Nah, yang pertama teman-teman bisa siapkan handphone dan juga paket data. Kemudian teman-teman pergi saja di Google Chrome, ketik pip.dikdasmen.go.id. Nah, nanti teman-teman silahkan masukkan nomor NIK dan juga nomor NISN anak, dan hasil dari pengecekan nanti akan muncul apakah anak dari KPM ataupun keluarga teman-teman mendapatkan bantuan PIP atau tidak. Informasi penting yang kedua adalah terkait dengan progres penyaluran bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang menunggu informasi kapan PKH tahap 2, kapan BPNT tahap 2 ini disalurkan. Terkait dengan pencairan PKH BPNT tahap 2, ini harus ada final closing terlebih dahulu. Dan setelah kita melakukan pengecekan pada aplikasi SIKNG, keterangan final closing untuk tahap 2 alokasi April, Mei, Juni ini belum muncul di aplikasi SIKNG. Artinya pencairan PKH tahap 2 dan juga BPNT tahap 2 alokasi April, Mei, dan Juni ini kemungkinan akan berlangsung di bulan depan setelah pelaksanaan DTSEN selesai. Karena saat ini teman-teman pendamping
seluruh Indonesia sedang melaksanakan survei ground check DTSEN yang nantinya akan menjadi acuan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan sosial. Apakah yang layak masih bertahan, apakah yang sudah layak juga masih bertahan, nanti hasilnya akan muncul ketika teman-teman pendamping PKH sudah selesai melaksanakan survei. Karena dari hasil survei itu nantinya pemerintah pusat akan mengolah data kembali dan orang yang sudah tidak layak, orang yang sudah mampu nantinya tidak akan mendapatkan bantuan sosial kembali, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran, tepat kepada orang yang berhak mendapatkan. Terakhir kami sampaikan kepada Sobat Bansos dan juga teman-teman online untuk pencairan PKH dan BPNT, teman-teman harap bersabar dan juga menunggu informasi dari pendamping di daerahnya masing-masing, karena setiap desa, setiap kelurahan itu ada pendamping PKH-nya, dan teman-teman juga bisa melakukan pengecekan data status penerima bansos kepada pendamping atau kepada pemerintah desa di daerahnya masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan, dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman-teman yang lain agar mereka mengetahui informasi update seputaran dengan bantuan sosial. Saya Mas Arif, mohon maaf atas segala kesalahan, dan juga kepada Allah, mari sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.